Salam saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini saya Pendeta Yohanes Suprandono memohon izin untuk menyampaikan visi Oikos Inisiatif, Masyarakat Oikos dan Literasi Injil. Yang saya ambil temanya dari Habakuk 2 ayat 14. Di sana dikatakan, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami menanti-nantikan Engkau untuk memberkati kami, melawat kami, membangunkan kami, membangkitkan kami, menjadi manusia yang baru, yang hidup dalam rencana Tuhan. Berkati kami untuk mendengarkan prinsip-prinsip, menjadi saksi Tuhan di tengah dunia di zaman sekarang ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang baik, Maha Kuasa dan Maha Mulia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini kita tahu bahwa dunia menantikan apa yang disebut dengan vaksin COVID-19. Sebenarnya untuk membuat vaksin, menguji cobakan, dan kemudian mendistribusikan secara global itu dibutuhkan waktu bisa 10 tahun. Akan tetapi ilmuwan hari-hari ini bekerja sangat keras. Mereka bekerja tanpa lelah sebagai sebuah tim global. Bagaimana membuat vaksin, mengembangkan vaksin, kemudian menyediakan vaksin supaya bisa dipakai dalam waktu dan tempo yang singkat-singkatnya. Visi mereka adalah supaya menyelamatkan jutaan orang, puluhan juta orang, bahkan ratusan juta orang yang banyak sudah terpapar, tapi juga kemungkinan besar akan terpapar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang dalam 8 bulan terakhir ini, dampak dari COVID ini sudah mempengaruhi segala sektor kehidupan. Bukan hanya krisis kesehatan, tapi juga krisis ekonomi. Karena banyak orang yang di PHK, keluarga mereka menderita kesusahan, kekhawatiran, kecemasan karena masa depan yang tidak menentu. Dan teror yang membuat ketakutan seluruh dunia adalah teror kematian. Berita kematian setiap hari. Lebih banyak orang yang takut menonton TV karena berita kematian setiap hari. Kematian adalah musuh manusia yang paling menakutkan. Karena kalau sudah mati, mereka kehilangan harapan. Kalau sudah mati, mereka sudah tidak bernyawa, tidak hidup, dan mereka akan menjadi kenangan saja. Tetapi kematian karena COVID ini meninggalkan duka yang mendalam bagi orang-orang yang tiba-tiba ditinggalkan oleh sanak saudaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejadian-kejadian ini mempengaruhi jiwa manusia. Kesehatan jiwa manusia terganggu. Saudara, inilah kenyataan. Inilah realitas kehidupan. Dunia di mana kita tinggal dipenuhi oleh kabar-kabar yang buruk. Seperti kita tinggal di padang gurun dunia yang kering. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan siraman air surgawi, yaitu kabar baik. Karena itu sekarang dibutuhkan percepatan dalam pemberitaan Injil. Dunia sekarang membutuhkan bukan hanya perawatan secara fisik, sebagaimana dilakukan oleh dokter dan perawat yang merawat pasien corona. Tapi dunia juga membutuhkan kabar baik. Karena dunia
sekarat, dunia mati dan binasa tanpa Tuhan, tanpa kabar baik, tanpa Injil. Ketika Injil diberitakan, maka orang berdosa akan merespon. Orang berdosa akan bertobat. Orang berdosa akan dipulihkan. Ketika Injil diberitakan, maka orang akan meninggalkan manusia lamanya. Dan mereka akan masuk dalam dunia roh yang baru, di mana Roh Kudus mendiami setiap orang yang percaya. Kematian menggerogoti jiwa manusia, tapi Injil memberikan kabar baik supaya kebinasaan dihentikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, racun dosa sudah ditawarkan. 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia adalah anak Allah, dia adalah juru selamat, dia adalah anak domba Allah yang dikorbankan. Rasul Petrus menyaksikan bahwa sebagai anak domba Allah, dia telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi challenge atau tantangan bagi kita hari ini adalah bagaimana kita mempercepat pergerakan kabar baik. Bagaimana kita bergerak bersama-sama sebagai tubuh Kristus, the body of Christ, the church of Jesus Christ. Karena itu tubuh Kristus seluruh dunia yang disebut dengan Oikos Society, masyarakat Oikos, mengimplementasikan visi Oikos Initiative, yaitu sebuah gerakan menjangkau setiap rumah, menjangkau setiap keluarga, menjangkau setiap desa, menjangkau setiap kota, menjangkau setiap bangsa, menjangkau setiap kaum, suku, bahasa, menjangkau setiap orang dimanapun mereka berada, untuk mendapatkan kesempatan minimal sekali seumur hidupnya untuk merespon kasih dan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah alasan mengapa kita pergi ke tempat di mana Injil belum pernah diberitakan. Inilah alasan mengapa kita tidak akan membiarkan tidak adanya kesaksian, saksi-saksi Kristus yang hadir di tempat di mana Injil belum diberitakan. Kita adalah saksi. Yesus membimbing murid-muridnya selama 3,5 tahun dari berbagai latar belakang. Petrus seorang nelayan, Yohanes seorang nelayan, Yakobus seorang nelayan, Andreas seorang nelayan, dan Matius seorang pemungut cukai, Paulus seorang ahli Taurat, dan murid-murid Yesus yang generasi berikutnya dari berbagai latar belakang. Bahkan di zaman sekarang, Injil diberitakan oleh setiap orang Kristen, profesinya apapun. Saudara, ada seorang oma-oma yang usianya sudah mendekati 75 tahun. Tapi oma-oma ini masih sehat. Dia sering pergi ke taman. Dia sering pergi berjalan, mungkin senam ringan, ya, gerak badan. Tetapi oma ini
dia selalu kemanapun membawa kabar baik. Dan dia selalu minta dari kantor kami buletin, traktat, buklet, bacaan Injil. Dan membagi-bagikannya. Setiap bulan, setiap kali meminta 500 habis. Meminta lagi habis. Karena apa? Dia adalah saksi Kristus di mana dia berada. Siapakah saksi Kristus ini? Seorang saksi Kristus sebagaimana rasul-rasul pada zaman gereja mula-mula. Mereka adalah orang yang sudah bertemu dengan Yesus. Mereka adalah orang yang sudah melihat Yesus. Mereka adalah orang yang sudah menerima Yesus. Dan mereka orang yang sudah mengenal Yesus secara pribadi. Karena itu mereka bisa mewakili Yesus. Seorang saksi adalah seorang yang memiliki cara pandang seperti Yesus. Imitatio Christi. Kristus kecil. Pengikut-pengikut Kristus. Yang cara berpikirnya, cara pandangnya seperti Yesus. Yang penuh belas kasihan. Penuh kasih terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang saksi. Ketika dia melihat banyak orang yang terlantar, banyak orang yang malang, yang putus asa, yang cemas, yang takut. Yang takut karena kematian, yang takut karena ekonomi, yang takut karena masa depan. Seorang saksi Kristus, dia akan membawa pergumulan orang-orang yang dia dekati. Membawanya dalam doa. Seorang saksi Kristus adalah seorang pendoa yang membawa beban dan pergumulan orang-orang yang dilayaninya. Saya berdoa untuk komplek di mana saya tinggal, berdoa untuk satpam, berdoa untuk keamanan, tukang ojek, berdoa untuk tetangga-tetangga. Dan kami berdoa terus-menerus, ribuan jam setiap hari, sepanjang tahun, bersama dengan tim doa, untuk mendoakan perluasan kerajaan Allah, untuk mendoakan jiwa-jiwa yang terhilang. Seorang saksi adalah seorang yang menaruh beban kota, bangsanya, orang-orang yang dijumpai, tetangga-tetangganya, supaya mereka mendengar Injil Yesus Kristus. Dan seorang saksi adalah seorang yang menangisi jiwa-jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena ketika kami menangisi jiwa-jiwa, kemudian Tuhan membuka pintu-pintu pelayanan, kesempatan-kesempatan yang kadang-kadang secara manusia it is impossible, tetapi karena doa maka yang impossible menjadi possible, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kami mendapat kesempatan bersama dengan banyak orang yang bergerak bersama-sama dengan kami. Ribuan orang, puluhan ribu orang. Dalam 5 tahun terakhir kami membagikan 10 juta lebih buletin, traktat, dan buklet kepada setiap orang di mana saja. Bekerja sama dengan ribuan gereja dan ribuan orang Kristen. Dan saya percaya bahwa itu tidak sia-sia. Kesempatan di mana tubuh Kristus bergerak bersama-sama sehingga terjadi pelipat gandaan saksi secara supranatural. Miracles, ajaib, Tuhan yang mengerjakan. Sehingga ribuan sukarelawan membagikan Injil bersama-sama. Ada seorang pimpinan sinode dengan ribuan, puluhan ribu anggotanya. Dia menggerakkan semua jemaatnya untuk bersaksi. Dan puji Tuhan, kami memberikan
kesempatan untuk bekerja sama dan mendorong kerjasama di antara saudara-saudara seiman yang memiliki mindset, cara pandang dan cara pikir sebagai saksi Kristus. Saudara punya kasih Tuhan, doa itu adalah kunci bagi seorang saksi yang efektif. Doa akan menyingkirkan penghalang dalam menggenapi amanat agung. The degree of mobilization of prayer determine the degree of mobilization of mission evangelism. Artinya bahwa di mana gerakan doa secara luar biasa, seluruh tubuh Kristus bersama-sama, maka pintu-pintu penginjilan sampai rumah yang terakhir, sampai suku yang terakhir, sampai orang yang terakhir mendengar kabar baik. Sebagaimana nubuatan Tuhan Yesus sendiri, bahwa Injil akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi segala suku bangsa, dan barulah tiba kesudahannya. Setiap daerah digenangi dengan saksi-saksi Kristus. Saya bertemu dengan seorang ibu yang dulunya tidak percaya Yesus. Tetapi setelah mendengar Injil percaya Yesus. Dan ibu ini giat sekali memberitakan kabar baik. Mengajak suaminya, mengajak teman-temannya. Dan sekarang dia sudah memberitakan Injil kepada ribuan orang secara literal. Amanat agung ditaati secara literal. Pergi dari rumah-rumah, ketemu dengan orang-orang. Saya juga penginjil lapangan, saudara. Saya punya pengalaman bagaimana, dan sampai hari ini saya terus menyaksikan Injil kepada setiap orang. Kepada siapa saya bertemu, saya tidak akan mengabaikan kesempatan yang mungkin hanya sekali itu. Saya memberitakan Injil. Suatu hari ketika saya masih kanak-kanak dan remaja, saya dibimbing oleh seorang penginjil Every Home. Seorang penginjil Every Home adalah seorang penginjil keliling. Bukan tunggu rumah, tapi keliling dari rumah ke rumah. Dan saya belajar bagaimana mengunjungi, bagaimana berkenalan dengan orang-orang yang tidak dikenal, bagaimana menyapa orang, bagaimana mengumpulkan orang-orang yang belum percaya, bagaimana memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya, dan ada buahnya. Dan itu terus menerus. Penginjil ini telah memulai puluhan kelompok-kelompok Kristus atau gereja rumah. Dan puji Tuhan, saya memulai 16 gereja rumah. Dan saya terus menerus membimbing orang di rumah-rumah. Saya percaya kepada pemuridan di rumah-rumah. Saya percaya kepada pemuridan pribadi. Saya percaya kepada penginjilan pribadi. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di mana 2 atau 3 orang berkumpul untuk beribadah di rumah-rumah. Dan saya mau, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada mobilitas orang-orang percaya yang dimuridkan, yang digerakkan, yang diutus, supaya mereka menjadi saksi Kristus dan ketemu dengan orang-orang berdosa. Kadangkala orang berpikir, 300-an STT sudah cukup. Tidak cukup. Tidak cukup hanya lulusan-lulusan STT, lulusan sekolah Alkitab. Tidak cukup hanya intelektual Kristen. Tapi kita harus menggerakkan setiap orang. Saya bertemu dengan seorang yang biasa saja. Sebenarnya dia adalah pegawai negeri, saudara. Tetapi hatinya hancur ketika melihat jiwa-jiwa yang binasa. Dia meninggalkan pekerjaan sebagai pegawai negeri. Dan sekarang dia sebagai penginjil keliling dari rumah ke rumah. Dan dia terus memberitakan Injil. Dan orang ini menjadi penginjil yang luar biasa.
Dalam kesempatan ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada para pendeta, para penginjil, hamba Tuhan yang sudah bekerja sama dengan kami. Dan kami menantikan untuk kerjasama di tahun 2021. Multiplikasi saksi secara supranatural, secara ajaib. Dan saya percaya kalau ada doa, ada kuasa. Kalau ada doa, maka banyak orang yang digerakkan untuk menjadi saksi. Bagaimana dengan saudara yang mungkin tidak bisa pergi? Saya ketemu dengan orang-orang yang menyumbang Alkitab. Ada yang menyumbang 75 Alkitab, ada yang 100 Alkitab, ada yang 300 Alkitab. Karena orang-orang Kristen baru membutuhkan Alkitab. Setelah mereka diinjili, mereka dimuridkan dengan mengikuti kursus Alkitab tertulis. Kemudian mereka dilayani di rumah-rumah. Dan kemudian mereka dibaptiskan. Dalam 2 tahun terakhir kami membaptiskan 496 orang. Bersama dengan tim di seluruh Indonesia ini. Tetapi kami merindukan ada lebih banyak orang yang percaya. 1.000 orang yang percaya, 2.000 orang yang percaya, dan itu membutuhkan bimbingan. Puji Tuhan, saudara yang telah memberikan sumbangan, memberikan persembahan untuk misi dan penginjilan. Disinilah fellowship kita, persekutuan kita, yaitu dalam pemberitaan Injil. Kami baru membagikan 1.000 buku panduan berdoa untuk 1.000 orang. Dan tahun yang lalu kami juga membagikan 1.000 buku sekolah doa. Kenapa? Karena ada yang berdoa, ada yang pergi, ada yang berdoa, ada yang memberi, ada yang berdoa, ada yang mendanai, dan itu adalah saudara. Rasul Paulus mengatakan bahwa Allahku kaya, Bapakku kaya. Ketika kita memberi, itu adalah investasi. Saya menantang saudara untuk memberi, itu adalah investasi untuk Injil, untuk kerajaan Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kalau kita menabur, kita akan menuai. Kalau kita menabur, kita akan menuai. Kita menabur, kita akan menuai. Dan tuaian itu berlipat kali ganda. Berkat Tuhan itu luar biasa. Karena Allahku kaya, Bapakku kaya. Selama menjadi seorang penginjil sampai hari ini, dan melatih para penginjil sampai hari ini, kami melatih para penginjil, kami melatih hamba Tuhan. Kami melatih banyak orang di gunung-gunung, di desa-desa. Sekarang kita bisa melatih melalui media. Dan banyak orang digerakkan. Tetapi selalu ada orang yang mendanai. Berapa waktu yang lalu ada seorang yang menawarkan sebuah pelayanan. Dia katakan, kami memuridkan. Apakah kamu punya murid-murid? Dan saya katakan, saya punya murid-murid. Dan murid itu dimuridkan supaya menjadi pemurid. Memuridkan orang lain lagi. Saudara yang kasih Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Engkau tidak akan berkekurangan. Engkau akan dilimpahi oleh segala kebaikan, segala kemurahan. Dan engkau akan berbahagia ketika menjadi partner, menjadi teman sekerja dalam misi ini. Dan saya mengajak saudara untuk mengembangkan Injil bersama-sama. Seperti jemaat Kolose, seperti jemaat Efesus. Injil itu akan berkembang terus melalui jemaat, melalui persembahan jemaat-jemaat. Dan akan berbuah di seluruh dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah gerakan yang akan bertahan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah datang. Itu disebut dengan Natal yang pertama. Dan Tuhan Yesus hari ini tidak meninggalkan gerejanya
Dia ada bersama dengan kita. Dia adalah kepala gereja. Dia adalah Tuhan atas gereja. Dan dia hadir dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam pergumulan saudara. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kadangkala mereka mengalami kesusahan dalam transportasi, dalam perumahan, bahkan dalam pelayanan mereka menghadapi tantangan eksternal, internal. Mereka menghadapi kesusahan-kesusahan. Tetapi percayalah, kalau engkau bekerja di ladangnya Tuhan, Tuhan menjadi sumber penghiburan bagimu yang berlimpah-limpah. Pertolongan Tuhan selalu tepat dan tidak pernah terlambat. Ketika engkau meminta, engkau menerima. Ketika engkau mencari, mendapat. Dan ketika engkau mengetuk, pintu-pintu dibukakan. Ketika pintu surga dibukakan, maka berkat dilimpahkan ke atasmu. Dan berkat yang berlimpah-limpah itu menjadikan saudara terjaga, terlindungi, terberkati, diteguhkan. Dan saya yakin semua yang mendengarkan program ini, mendengarkan pemaparan tentang visi Oikos Inisiatif, saudara dan keluarga saudara diberkati oleh Tuhan. Merry Christmas, selamat Hari Natal, dan menyongsong tahun baru 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena berkat-Mu berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Engkau sudah berfirman kepada kami ya Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu sebagai anak-anak, sebagai kekasih-kekasih, sebagai pelayan, sebagai hamba. Kami adalah umat tebusan, kepunyaan-Mu, milik-Mu, imam-imam, rajani, kerajaan-kerajaan. Kami adalah orang yang sudah dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman. Berkati setiap kami yang mendengarkan, dan pelayanan-pelayanan, dan gereja-gereja, dan tubuh Kristus di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.